karena tema kita cukup panjang ya. Sekarang di al-waqf wal ibtida' ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan curahan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, kesehatan dan waktu luang yang diberikan, yang patut untuk kita syukuri. Dan sebagai bentuk rasa syukur kita, tidak cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, tapi kita manfaatkan setiap kesempatan yang Allah berikan dalam rangka beribadah kepadanya, dalam rangka mendalami agamanya ya, mempelajari kitab sucinya. Dan di antara ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran adalah ilmu tajwidnya, yang pada kesempatan kali ini kita akan bahas bab penting dalam ilmu tajwid, yaitu babul waqf wal ibtida'. Al-waqf wal ibtida'. Sebenarnya ini adalah ilmu tersendiri. Waqaf itu adalah disiplin ilmu tersendiri. Jadi ini bukan bagian tersendiri dari ilmu tajwid, bukan. Ya, kalau dia adalah setengahnya tartil ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, itu sebagaimana halnya kita berbicara ya, kita butuh memotong-motong kalimat, ya enggak? Dalam membaca, dalam berbicara, itu kita butuh apa? Memotong-motong kalimat. Ada dua sebab atau dua alasan kenapa kita perlu memotong kalimat. Ya kan? Ini saya berbicara ini. Apakah saya berbicara langsung nyambung terus sampai selesai? Kan tidak. Ya. Kalau kita berbicara, demikian juga membaca, itu kita butuh memotong-motong kalimat. Yang pertama, tujuannya apa? Kita butuh nafas. Gitu nggak? Kalau kita ngomong atau kita membaca tapi langsung satu kali nafas, kira-kira kuat tidak? Kita membaca satu juz ini atau satu surat, ya, satu kali nafas, kira-kira kuat tidak? Kuat tidak? Tidak. Kita butuh apa? Memotong-motong. Ya, untuk nafas, untuk bernafas, tanafus, tanafus. Yang kedua, tujuannya untuk memahamkan pendengar atau yang menyimak bacaan Al-Quran kita paham. Ya. Kalau kita baca Al-Quran, kita berhenti pada penggalan ayat atau berhenti pada sebuah kalimat, ya, itu agar supaya bisa dipahami maknanya. Itu alasan yang kedua. Jadi tujuannya apa? Agar supaya apa yang kita ucapkan, apa yang kita baca itu dipahami maksudnya. Ya enggak? Ini kalau saya berbicara saja ini, saya tidak memotong kalimat saya. Atau kalau saya potong kalimat saya tapi tidak tepat, kira-kira dipahami atau disalahpahami? Pasti akan disalahpahami, ya.
maksud saya beda dengan apa yang dipahami jamaah. Nah, sama dalam baca Al-Quran. Dalam membaca itu kita butuh apa? Memotong kalimat, memenggal ayat kadang ya, kalau ayatnya panjang ya. Kalau ayatnya pendek tidak. Atau bahkan kalau ayatnya pendek terkadang malah disambung ya. Gitu ya. Kalau ayatnya pendek-pendek malah disambung. Yang penting di sini apa? Tujuannya selain untuk memberikan kesempatan kita mengambil nafas. Tujuan lainnya agar supaya orang yang kita ajak bicara atau yang mendengarkan, menyimak bacaan Al-Quran kita paham apa yang dibaca, paham makna ayat Al-Quran yang dibaca. Minimal itu ya, minimal itu kalau kita baca Al-Quran. Nah, kalau kita memenggal atau memotong kalimat ya, artinya kita di situ berhenti kan. Berhenti itu bahasa Arabnya apa? Waqaf ya. Kalau memulai ibtida. Mana yang lebih dulu, memulai atau berhenti? Hah? Mulai atau berhenti? Mulai dulu ya, baru berhenti gitu ya. Kalau berhenti dalam rangka menyudahi, itu di sini istilahnya bukan lagi waqaf. Nanti ada istilahnya sendiri namanya qata'. Ya. Kalau waqaf ini berarti kita apa? Berhenti supaya atau berhenti sejenak untuk dengan niatan melanjutkan apa? Kembali bacaannya. Ya, itu namanya nanti waqaf. Nanti kita akan buat perbandingan ya. Insyaallah ada perbandingannya di sini. Baik. Sekarang kita lihat slide-nya dulu. Ilmul waqf wal ibtida' wa faidatu ma'rifatihi. Ilmu waqf wal ibtida' itu apa? Ilmun biqawaid. Ilmu tentang kaidah-kaidah yu'rafu biha mahallul waqfi wa mahallul ibtida' fil Quran Karim. Yang dengannya dapat diketahui di mana letak, di mana kita bisa berhenti dan di mana kita bisa memulainya kembali dalam Al-Quran. Ya. Ma yasihhu minha wa ma la yasih. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang benar, mana yang tidak benar. Jadi al-waqf wal-ibtida', al-waqf, ilmu waqf wal-ibtida' itu adalah merupakan ilmu yang dengannya dapat diketahui letak atau di mana kita dapat berhenti dan di mana kita dapat memulainya kembali dalam Al-Quran. Ya. Mana yang sahih, mana yang tidak. Ya, ma yasihhu minha ini mana yang sahih, mana yang ma la yasih ya. Mana yang tidak sahih, mana yang benar dan salah. Faedahnya kalau kita mempelajari dan menguasai ilmu ini, faedahnya adalah saunun nassil qur'ani min an tunsaba fihi kalimatun ila ghairi jumlatiha. Menjaga nas Al-Qur'an ini agar jangan sampai dinisbatkan, agar kata yang kita berhenti padanya itu dapat dinisbatkan kepada kalimatnya. Atau jangan sampai yang menjaga nas Al-Quran ini agar jangan sampai ada kata yang dinisbatkan kepada selain kalimatnya. Sehingga dengan demikian fayafsudal mabna wa yataghayyar al-ma'na. Rusaklah atau robohlah susunan bangunan kalimatnya dan berubah pula lah maknanya.
wa kadza siyanatuhu an taqti' al-ma'ani al-mutarabitah. Ya. Ini juga dengan ilmu ini kita dapat menjaga ya makna atau memisahkan makna yang saling terkait gitu ya. Supaya makna itu ya intinya supaya maknanya dapat dipahami. Ya, sehingga apa yang kita baca itu sesuai dengan maksud ya. Maksud siapa? Allah. Apa yang dimau ya sesuai dengan maksud dan kemauan Allah. Jadi sesuai dengan apa yang Allah inginkan gitu. Dari Al-Qur'an yang diturunkan, dari Al-Qur'an yang dibaca tersebut itu maknanya sesuai. Ya. Sebab kalau kita tidak menguasai ilmu ini dalam baca Al-Qur'an, terkadang ada kalimat yang sebenarnya maksud Allah tidak itu. Ya, maksudnya Allah, maunya Allah bukan itu. Ya. Umpamanya Allah berfirman, "Innallaha la yahdil qaumal kafirin." Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada siapa? Orang-orang kafir. Tapi kita berhenti begini, "Innallaha la yahdi." Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk. Padahal maksudnya apa? Maksud Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang, kepada kaum kafir. Tapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang beriman, bertakwa, ya kan? Orang yang beriman diberikan petunjuk. Ya. Kalau umpamanya berhenti pada innallaha la yahdi, ya, maka tidak sesuai dengan maksud dan kemauan Allah SWT. Ya. Ini dalam rangka menjaga nas Al-Quran, ya, dari kata yang dinisbatkan kepada selain kalimatnya. Nah, wakaf itu sendiri memiliki pengertian. Apa jamaah pengertiannya wakaf tadi? Berhenti. Coba perhatikan di sini. Wakaf itu kan secara bahasa al-habs wal kaf, artinya kita menahan. Ya, berhenti di sini artinya kita menahan apa? Menahan diri, tidak lanjut ya. Ini kalau kita bahas ilmu waqaf tidak ini seperti kalau kita melakukan perjalanan ada lampu merah. Kalau lampu merah berarti apa? Waqaf. Ya. Ibaratnya itu ada rambu-rambu gitu ya. Ibaratnya seperti apa? Kalau kita melakukan perjalanan ada apa? Rambu, ada lampu itu ya. Lampu merah berarti apa? Stop. Berhenti. Namun apakah kita berhenti terus berdiam diri di situ saja? Kalau sudah lampu hijau, jalan lagi ya, lanjut lagi. Ya. Jadi kalau kita di jalan ketemu lampu merah, maka kita tahan diri, ojo digas terus ya, gaspol. Digas terus ya, jangan ya. Apalagi kalau lampu merahnya kayak di Pasar Singosari sini, setelah pasar itu apa itu ada rel kereta gitu ya. Wah, ini ngetes ya. Ngetes apa? Ya jangan, ini tahan, wakaf, qif gitu ya. Qif artinya apa? Berhenti, stop. Itu secara bahasa. Namun secara istilah, ini yang di slide ini istilahnya qat'us sauti. Qat'us sauti. Waqaf itu artinya apa? Memutus suara. Ala kalimatin Qur'aniyah, pada kata di dalam Al-Qur'an. Ya, dan tepatnya di akhiran kata ya. Ya, kalau kita berhenti
pada kata di dalam Al-Quran berhentinya di tengah kata atau di akhir kata? Di akhir katanya, okay? Ya enggak? Di akhir katanya. Ala akhir al-kalimatul Qur'aniyah. Bizamanin yutanaffasu fihi 'adatan, dengan durasi yang biasanya, adatan itu apa namanya? Biasanya seukuran kita mengambil nafas. Berarti zamanan yasira. Ya, litanaffus. Zamanan yasira litanaffus. Jadi berhentinya itu sejenak saja. Sekedar untuk mengambil nafas. Ya, biasanya ngambil nafas gimana? Ya, kalau apalagi kalau bacaan cepet, kayak nggak ngambil nafas ya, sek langsung. Ya. Jadi dengan durasi yang biasanya orang itu mengambil nafas, ya. Jadi zamanan yasira litanaffus, ya, sejenak saja, sekedar untuk mengambil nafas. Jadi berhentinya pada kata di dalam Al-Quran itu sejenak, sekedar untuk mengambil apa? Nafas, tanafus. Biniyati isti'nafil qiraah, dengan niatan melanjutkan kembali bacaannya. Ya, walaysa biniyatil i'radi anha. Walaysa biniyatil i'radi anha, bukan dengan niatan berpaling darinya atau bukan niatan menyudahi bacaannya. Ya, jadi wakaf itu kita berhenti pada satu kata di dalam Al-Quran dengan durasi di mana biasanya orang itu mengambil nafas, dengan niatan melanjutkan kembali bacaannya. Itulah wakaf. Coba ulangi. Ayo Mas Srehan. Ayo. Wakaf adalah atau ya dengan waktu yang biasanya apa? Ya, dengan niatan atau tujuannya untuk melanjutkan kembali bacaannya. Ahsan, barakallahu fiik. Nggih. Saged difahami nggih, Pak nggih? Saged ya. Itu maksudnya apa? Wakaf. Kalau niatannya untuk menyudahi bacaan, itu namanya qata'. Ya, istilahnya bukan wakaf lagi. Nah, kita berhenti itu kan bisa di akhiran ayat atau di tengah-tengah ayat. Wakaf, ya. Kalau wakaf ini kita dapat berhentinya di mana? Di akhiran ayat. Itu sunnahnya. Jadi berhenti itu, ya, ya'til waqfu fi ru'usil ayat. Kita berhenti itu di mana? Di akhiran ayat. Namun terkadang kita juga dapat berhenti di awasitul ayat, di tengah-tengah ayat. Tapi tidak mungkin kita berhenti di tengah-tengah kata. La yumkin an ya'tiya fi wasatil kalimah. Ya. Atau kita berhenti pada kata yang bersambung. Ya, kalau ada kata yang bersambung mausul, yaitu dua kata yang dalam penulisannya disambung, kita tidak bisa berhenti di apa namanya? Di kata yang pertama. Baik. Baik, tadi kan sudah kita bahas ya, faedahnya apa tadi? Ya. Kalau kita bisa berhenti dengan benar, maka untuk bernafas bisa bernafas benar, tanafus ya. Ya, karena kita butuh nafas, ya. Kemudian apa? Iya. Menjauhi, ya, kalimat yang
apa? Jelek maknanya, tidak sesuai dengan maksud dan kemauan Allah, ya. Atau menghindari perubahan makna, ya, sehingga menjadi kalimat yang jelek, ya, rusak susunan kalimatnya dan berubah pula maknanya, ya. Maka inilah pentingnya kita mempelajari ilmu waqaf al-ibtidai. Ya, waqaf artinya kita berhenti pada kata yang dapat dinisbatkan kepada kalimatnya. Artinya berhenti pada kata yang maknanya bisa terjaga dari penyimpangan, dari kerusakan makna, ya. Sebagaimana kalau kita memulai juga sama, memulainya dari kalimat yang bisa dipahami dengan benar, ya, tidak berubah hukum syar'inya atau apa, tidak berubah maknanya. Taib. Satu lagi. Nah, wakaf itu kan bermacam-macam. Di sini disebutkan hanya 3, ya. Sebenarnya ada 4. Ya, jadi ada wakaf yang namanya ikhtiyari. Apa, jemaah? Ikhtiyari. Yang kedua idtirari. Apa? Yang ketiga ikhtibari. Ikhtibari. Apa yang pertama? Yang kedua idtirari. Ya, yang ketiga ikhtiyar. Itu artinya apa? Ikhtiyar, berusaha, masya Allah. Ya, berikhtiar gitu kayak. Milih, ya, ikhtiyar. Jadi kita berhentinya karena pilihan kita. Kita ikhtiyar tadi. Kita berusaha. Apa namanya? Ikhtiyar, ya. Jadi sandingannya doa itu apa? Ikhtiyar. Bukan itu maksudnya. Maksudnya ikhtiyari ini di sini kita berhentinya atas dasar pilihan kita. Kita memilih untuk berhenti, ya. Walaupun nafas ini masih kuat, tapi kita memilih untuk apa? Itu namanya ikhtiyari. Kalau idtirari, darurat. Itu disebabkan karena apa? Berhentinya apa? Darurat. Dalam keadaan apa? Darurat. Maksudnya bagaimana? Contohnya seperti apa? Kehabisan nafas, gitu ya. Akhirnya berhenti. Tapi tetap jangan berhenti di tengah kata, ya. Tetap berhentinya di akhiran kata. Kalau secara darurat, ya, kita dapat berhenti di mana saja lah, gitu ya. Kalau secara ikhtiyari, ada yang boleh, ada yang tidak boleh nanti. Baik, kalau ikhtibari yang ketiga, ikhtibari. Ini kita berhentinya dalam rangka apa nih? Ikhtibar itu apa? Ikhtibar, ujian. Ya, kita diuji nih sama guru kita. Coba berhenti di sini. Ya, ini berarti berhentinya wakaf namanya wakaf ikhtibar. Untuk mengetahui, ya, untuk gurunya mengetes gitu ya. Ikhtibar itu kan menguji kita wakafnya benar atau tidak, ya. Nah, kita berhentinya wakafnya itu disebut dengan wakaf ikhtibar. Baik, apa maksudnya ikhtiyari? Kita berhentinya atas dasar apa? Pilihan. Idtirari dalam keadaan apa? Darurat, ya. Ikhtibari dalam rangka ujian. Baik, tadi dikatakan ikhtiyari itu ada 2. Ada yang jaiz, ada yang ghairu jaiz. Kalau kita berhenti wakafnya itu dengan wakaf ikhtiyari, maka ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang boleh itu ada 3. Tam, kafin, hasan. Ya. Dan yang tidak boleh itu namanya wakaf qabih.
tam, sempurna, kafin, cukup, hasan, bagus, baik, ya. Sedangkan qabih itu jelek. Jadi nanti kita akan bahas 4 ini. 4 macam waqaf ikhtiyari. 4 macam waqaf apa? Ikhtiyari, yang 3 dibolehkan, yang 3 hukumnya apa? Jaiz. Yang 1 qabih itu ghairu jaiz. Ini atas dasar pilihan kita ya. Kita bisa melakukan ke 3 cara ini yang dibolehkan. Sedangkan kita terlarang atau ya tidak boleh berhenti dengan cara yang keempat, yaitu qabih. Ya, sekilas ini saja dulu, akan kita bahas secara terperinci di pertemuan berikutnya insyaallah. Bismillah ya. Sudah masuk waktu Isya. Baik, kita tutup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.